Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, melanjutkan pengajian kitab tafsir Juz Amma. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan pemahaman yang benar dan lurus dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masuk pada surah kedua dalam Juz Amma, yaitu surah An-Nazi'at. Makkiyatun wa ayatuha sittun wa arba'un. Surat Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrah, dan ayatnya berjumlah 46. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة
qalu tilka idza karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bisahirah. Sampai di sini ya, sajaknya yang sama. Semuanya diakhiri dengan ta marbutah dengan hak yang mati. Kemudian di awal itu semuanya dengan fathah. Gharqa, nashta, sabha, sabqa, amra. Setelah itu berubah menjadi ar-rajifah, ar-radifah, wajifah, dan seterusnya. Nah, ini sajak dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa sisi balaghah Al-Quran itu sangat tinggi, sastranya sangat tinggi, dan ini tidak mudah. Membuat yang seperti itu tidak mudah, dengan tanpa memaksakan diri, itu yang nggak mudah. Kalau sebagian orang ada yang bisa membuat sajak-sajak tetapi dengan memaksakan diri. Memaksakan diri itu mencari kata-kata yang nggak populer, karena dia kesulitan mencari kata yang memberi makna, kemudian dia mencari kata yang terkadang tidak bisa difahami. Tetapi kalau Al-Quran itu tidak demikian. Hadirin rahimakumullah, kita baca penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati ay al-malaikah, tegese al-malaikah malaikat, al-malaikati malaikat, tanzi'u kang nyabut arwahal kuffari ing pira-pira ruwe pira-pira wong kafir. Gharqa ay naz'an, tegese kelawan nyabut, bisyiddatin kelawan banget. Wa qala lan wasdawu sapa Aliyun Sayyidina Ali wa ibnu Abbas lan ibnu Abbas radhiyallahu anhum, wan nazi'ati al malaikatu, malaikat tanzi'u nyabut sapa malaikah nufusa bani Adam ing pira-pira nafase bani Adam. Wa gharqan fi jahannam, wa gharqan lan mendelep fi jahannam ing dalam neraka jahannam, yakni nufusal kufari, ngarepaken sapa Allah nufusal kufari ing pira-pira nafase wong kang kafir. Wan nasyitati nashta, al malaikatu malaikat tanshutu arwahal mu'minin, tusilluha, tanshutu nyabut sapa malaikah arwahal mu'minin ing pira-pira ruwe wong muslim, wong mukmin. Tusilluha ngibur sapa malaikat ing arwah birifkin, utawa nyabut sapa malaikat ing arwah birifkin kelawan lemah lembut. Wasabihati sabha, qala wasdawu sapa Aliyun Imam Ali radhiyallahu anhu wa Mujahid lan Imam Mujahid, al malaikatu malaikat tatasarrafu kang gawe kang ngelakoni, tatasarrafu kang ngelakoni pekerjaan sapa malaikat fil afaqi ing dalem ufuk bi amrillahi kelawan perintah Allah taala, taji'u taqa wa tadhhabu lan lunga. Fasabiqati sabqa, al malaikatu malaikat tasbiqu kang disii sapa malaikat bi arwahil mukminin kelawan raib wong-wong mukmin ilal jannati nggawa maring swarga. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir fal mudabbirati amra, al malaikatu malaikat tudabbiru kang ngatur sapa malaikat amrad dunia ing urusan dunia.
aitan zilu tegese turun sapa malaikat bitadbirihi kelawan ngatur ad-dunya. Hadirin rahimakumullah. Ini 5 ayat pertama itu berisi qasam, berisi sumpah, berisi qasam atau sumpah dengan menggunakan huruf qasam wan nazi'ati gharqa. Seperti kita tahu bahwa huruful qasam ada kalanya ta, ada kalanya ba, ada kalanya wawu, ada wallahi, tallahi, billahi, itu huruful qasam. Huruf yang digunakan untuk bersumpah. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan demi, demi Allah. Tetapi dalam bahasa Arab menggunakan huruful qasam, billahi, wallahi, tallahi, itu namanya qasam. Ada muqsam bihi, yaitu yang dijadikan untuk bersumpah. Ada yang muqsam alaih, yaitu pesan yang disampaikan setelah sumpah. Karena sumpah itu diucapkan dalam rangka untuk memperkuat suatu perkataan. Untuk memperkuat suatu perkataan. Kalau seseorang itu misalnya ingin pesan yang akan disampaikan itu dipercaya oleh orang yang mendengar, maka biasanya seseorang itu bersumpah dengan menyebut nama Allah, sehingga nggak ada jalan lain bagi yang mendengar kecuali percaya terhadap apa yang dia ucapkan. Terkadang seseorang juga minta kita untuk bersumpah agar karena dia ragu dengan apa yang kita sampaikan, dianggap apa yang kita sampaikan ini sebuah kebohongan. Sehingga kita diminta untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah di hadapan dia agar dia percaya dengan ucapan kita. Mungkin karena kita orang meragukan apa yang kita sampaikan sehingga diminta untuk bersumpah. Yang jelas bahwa sumpah ini digunakan untuk memperkuat ucapan atau pesan yang ingin kita sampaikan dalam rangka itu. Tetapi ada aturan, bersumpah itu ada aturan. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang bersumpah, maka Allah itu bersumpah dengan apa saja dari makhluknya sesuai dengan yang dikehendakinya. Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah kehendaki. Sehingga dalam Al-Quran banyak sekali sumpah-sumpah Allah dengan sebagian makhluknya. Seperti dalam surat An-Nazi'at ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan para malaikat. Kemudian ada wattini wazzaitun, misalnya Allah bersumpah dengan buah at-tin dan az-zaitun, dan seterusnya. Banyak sekali dalam Al-Quran qasam Allah bersumpah dengan dengan sebagian makhluknya yang ia kehendaki. Tapi kalau kita orang Islam bersumpah itu ada aturannya. Kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk, dengan selain Allah. Tetapi kita harus bersumpah. Kita kalau mau bersumpah, kalau sumpah maka sumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Misalnya wallahi warrahmani. Tidak boleh kita bersumpah wa abi wa ummi misalnya, atau wassamai, atau wa akhi misalnya, dengan atas nama bapakku, bersumpah dengan nama bapakku atau dengan nama ibuku, itu nggak boleh, nggak boleh bagi kita. Tetapi kita bersumpah dengan menyebut nama Allah. Bahkan ada sebuah hadis yang ini dipahami secara keliru oleh orang-orang Wahabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara." Atau dalam riwayat yang lain, faqad asyraka.
Yang makna zahirnya dikatakan barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur, maka dia telah syirik. Ada hadis ini sabit juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Wahabi memaknai ini secara mutlak, bahwa setiap orang yang dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia kafir, dia musyrik. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merinci makna hadis ini. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Itu dirinci. Apabila seseorang itu bersumpah dengan selain Allah, dengan mengagungkan selain Allah itu dengan pengagungan yang sama dengan pengagungannya kepada Allah atau lebih, maka dia kufur, maka dia jatuh pada syirik. Tetapi kalau dia bersumpah dengan selain Allah tanpa ada pengagungan kepada yang disumpahinya itu, pengagungan yang sama, tanpa ada pengagungan yang sama dengan pengagungan dia kepada Allah, maka di sini dia tidak jatuh pada kekufuran. Tetapi dia berdosa. Dengan dia bersumpah dengan selain Allah, maka dia berdosa. Hanya saja tidak mutlak seseorang itu menjadi kafir, menjadi musyrik apabila seseorang bersumpah bi ghairillah, dengan selain Allah. Maka kalau sumpah, jangan bersumpah dengan makhluk, tapi bersumpahlah dengan nama-nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Bisa difahami ya. Tapi kalau Allah bersumpah dengan apa saja dari makhluknya sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan jika Allah bersumpah dengan makhluk tertentu, maka menunjukkan bahwa makhluk tertentu itu memiliki manfaat, memiliki manfaat yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya, memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Itu kemungkinannya. Kemungkinan makhluk yang dijadikan atau dibuat sumpah oleh Allah itu memiliki manfaat-manfaat tertentu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ketika Allah bersumpah wattini wazzaitun, bersumpah dengan buah tin dan zaitun, maka berarti buah tin dan zaitun itu beda dengan buah jambu, mangga, rambutan, beda. Tetapi dia memiliki hikmah, memiliki faedah, memiliki manfaat tertentu yang tidak dimiliki oleh buah-buah yang lainnya. Bisa difahami itu. Atau dia memiliki, atau sesuatu itu memiliki kemuliaan tersendiri. Seperti dalam surah yang sedang kita bahas ini, kita membahas tentang bahwa Allah bersumpah dengan para malaikat, yang menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki keagungan dan kemuliaan. Bahwa malaikat itu bukan makhluk rendah seperti halnya kita pada umumnya. Artinya manusia yang banyak melakukan dosa, apalagi yang kufur. Tidak, tetapi para malaikat adalah makhluk Allah yang mukramun, yang mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah aulia Allah. Nah itu ya. Jadi sesuatu makhluk yang Allah bersumpah dengannya itu menunjukkan bahwa sesuatu itu memiliki manfaat, faedah tertentu, atau makhluk itu dia memiliki kemuliaan indallah. Nah, maka Allah tidak bersumpah dengan sesuatu yang rendah, yang enggak ada faedahnya, yang enggak ada manfaatnya syar'an. Hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama yang perlu kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya, dalam 5 ayat pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dengan para malaikat dengan berbagai macam tugasnya, dengan berbagai macam tugas-tugas mereka.
Karena kita tahu bahwa para malaikat itu, mengulas sedikit tentang malaikat agar kita semakin paham. Malaikat itu ibadun mukramun, mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajsamun nuraniyah, mereka berupa benda yang diciptakan dari cahaya. Mereka berupa benda latif yang tidak bisa disentuh dengan tangan karena mereka adalah ajsam nuraniyah. Laisu dzukuran wa laisu inasan. Mereka bukan laki-laki, mereka juga bukan perempuan. La ya'kulun wa la yashrabun. Mereka tidak makan, mereka juga tidak minum. La yatanakahun wa la yatanasalun. Mereka tidak menikah, tidak saling menikah, mereka juga tidak beranak pinak. Tidak beranak bercucu, enggak. Itu para malaikat. Kemudian la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa para malaikat itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum muwakkalun. Para malaikat itu muwakkalun, artinya mereka diberikan tugas-tugas tertentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan mereka diberikan tugas-tugas itu, maka mereka menjadi mulia indallah. Karena mereka taat terhadap apa yang ditugaskan kepada mereka. Para malaikat jumlahnya bukan hanya 10, tetapi bahkan para malaikat itu makhluk Allah yang jumlahnya paling banyak. Jumlah para malaikat lebih banyak dari manusia. Jumlah para malaikat lebih banyak dari jumlah jin. Lebih banyak, bahkan lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di bumi. Lebih banyak dari jumlah dedaunan, rambut yang ada di bumi ini. Makhluk yang paling banyak jumlahnya itu adalah para malaikat. Di atas langit yang 7 itu penuh sesak dengan para malaikat. Karena memang langit adalah tempat tinggal dari para malaikat. Di sekitar Arsy ada malaikat yang tawaf, yang jumlahnya itu lebih banyak dari jumlah para malaikat yang ada di langit yang 7. Lebih banyak jumlahnya yang tawaf di sekeliling Arsy, lebih banyak jumlahnya dari para malaikat yang ada di langit yang 7. Nah, artinya bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang jumlahnya paling banyak. Dan sebagian mereka itu diberikan tugas-tugas tertentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah mengatur sebagian alam semesta ini. Nah, mengatur sebagian alam semesta ini. Ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ada yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu kepada para nabi. Ada yang ditugaskan untuk membagikan rezeki. Ada yang ditugaskan untuk menanyai orang di dalam kubur. Ada yang ditugaskan untuk membagi rezeki. Ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Ada yang ditugaskan untuk meniupkan angin. Ada yang ditugaskan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Ada yang ditugaskan untuk menghibur seorang mukmin dan seterusnya. Nah, jadi mereka, para malaikat diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tugas-tugas tertentu. Paham? Nah, di sini sebagian dari para malaikat itu disebut dalam ayat ini dan Allah bersumpah dengannya. Yang pertama adalah an-nazi'at. Yang kedua adalah an-nasyitat. Yang ketiga adalah as-sabihat.
Kemudian yang keempat as-sabiqat. Kemudian yang kelima adalah al-mudabbirat. Ini adalah para malaikat. Nah, ini adalah para malaikat 5. Artinya para malaikat dengan tugas-tugas, bukan nama malaikat, tetapi tugas-tugas malaikat-malaikat yang bertugas dengan tugas-tugas tertentu. Yang pertama an-nazi'at. Nah, siapa an-nazi'at itu? Yaitu al-malaikatu tanzi'u arwahal kuffar. Yaitu para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir. Malaikat yang mencabut nyawa itu kan Azrail. Nah, sebagian ada yang mengatakan Azrail itu satu. Ada yang mengatakan Azrail itu pemimpin dari para malaikat pencabut nyawa. Jadi para malaikat malakul maut, para malaikat kematian itu bukan hanya satu. Sebagian ulama mengatakan itu, tetapi jumlahnya banyak. Pemimpinnya itu Azrail. Itu menurut sebagian ulama. Dan di sini dikatakan an-nazi'at, ada para malaikat yang pencabut nyawa. Wan-nazi'ati gharqa, nyawanya an-nazi'at itu malaikat pencabut nyawanya orang-orang kafir. Gharqa artinya bahwa para malaikat yang bertugas mencabut nyawa orang-orang kafir itu mencabutnya dengan bisyiddah, mencabutnya dengan sangat kuat, dengan sangat kasar dan dengan sangat kuat. Berbeda dengan malaikat yang mencabut nyawa seorang mukmin, nanti akan berbeda. Yang berikutnya. Wa qala Ali wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an-nazi'at artinya malaikat yang mencabut nafas Bani Adam. Wa gharqa itu artinya fi jahannam, yakni nufusal kuffar. Artinya dia memasukkan arwah orang-orang kafir di dalam neraka jahannam. Jadi ada dua penafsiran tentang gharqa. Kalau an-nazi'at itu artinya adalah para malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang kafir. Wan-nazi'ati gharqa, apa artinya gharqa? Sebagian ulama seperti yang disebut dalam kitab ini artinya naz'an bisyiddah. Artinya para malaikat yang mencabut ruh orang-orang kafir itu mereka mencabut nyawanya dengan kuat, dengan kasar, dengan keras. Sebagian ulama mengatakan gharqa itu artinya bahwa para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir kemudian membawa nyawa atau ruh orang-orang kafir itu ke dalam neraka jahannam, dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika nyawa dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian ruh manusia itu dibawa ke atas, dibawa ke atas. Jika dia mukmin, maka dia akan bisa naik sampai ke atas, dibawa ruh itu sampai di atas langit ketujuh. Dicatat di sana sebagai arwah al-mu'minin, sebagai ruhnya orang-orang mukmin, yaitu di tempat namanya Illiyin. Di tempat namanya Illiyin di atas langit ketujuh. Sedangkan nyawa atau ruh orang-orang, kita pakai istilah ruh saja, ruh orang-orang kafir itu tidak bisa naik. Maka ruh orang-orang kafir ini kemudian dibawa ke bawah sampai di bawah bumi ketujuh, di suatu tempat namanya Sijjin. Namanya Sijjin, dicatat di sana sebagai masuk pada daftar rohnya orang-orang kafir yang akan masuk ke dalam neraka jahanam nanti di akhirat.
Jadi sudah didaftar, ketika seseorang mati itu sudah didaftar. Ini calon penduduk surga, dicatat di Illiyin. Kemudian ada kalau orang-orang kafir ruhnya mati dalam keadaan kafir, mereka didaftar sebagai calon penduduk neraka di Sijjin. Nah, setelah itu baru ruhnya dibawa lagi ke bumi. Baik orang kafir maupun orang mukmin kemudian dibawa lagi ke bumi, kemudian dimasukkan lagi ke dalam jasad untuk kemudian ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir setelah dikuburkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan nasyitati nashta itu artinya adalah para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin, mencabutnya dengan birifqin, dengan lemah lembut. Mereka datang dengan senyuman malaikat itu, kemudian dia mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan penuh kelembutan. Meskipun demikian, meskipun nyawa orang mukmin itu dicabut dengan penuh kelembutan, tetapi bukan berarti tidak sakit ya. Karena sakaratul maut ini sangat sakit, baik itu orang mukmin maupun orang kafir apalagi. Tetapi bedanya kalau dia orang-orang kafir, maka itu menjadi azab bagi dia. Sedangkan bagi orang mukmin, dia dituntut untuk bersabar menahan sakitnya sakaratul maut, yang kemudian dengan kesabaran itu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya orang kafir dengan orang mukmin ketika dia sakaratul maut. Dan ketika seseorang akan meninggal, apabila dia adalah seorang mukmin, maka akan datang malaikat rahmah yang memberikan kabar gembira kepada dia, sehingga orang mukmin itu gembira ketika dia meninggalkan dunia ini, karena dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, wan nasyitati nashta. Kemudian wasabihati sabha. Wasabihati sabha. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga Imam Mujahid. Mujahid ini murid dari Ibnu Abbas. Sayyidina Ali minas sahabah, kalau Mujahid itu minat tabi'in. Al-malaikatu tatasarrafu fil afaqi bi amrillahi ta'ala taji'u wa tazhabu. Jadi tasbah, as-sabihat, tasbah itu artinya pergi dan datang. Tazhabu wa taji' ala ma amarahullahu bihi, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka datang dan pergi di ufuk sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya as-sabihat, malaikat as-sabihat. Jadi mereka melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu di alam semesta ini, datang dan pergi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya para malaikat itu memang hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa para malaikat pada setiap tahun di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, mereka naik ke atas langit ke-7 untuk melihat catatan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz, untuk melihat catatan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz, kemudian mereka menyalinnya sesuai dengan tugas-tugas mereka.
Kalau dia malaikat Azrail, malakul maut, malaikat kematian, maka dicatat siapa saja yang mati, kapan waktunya, di mana, kemudian bagaimana cara mencabutnya dan sebagainya. Itu sudah ada ketetapannya. Malaikat kematian, malaikat pencabut nyawa tinggal menjalankan sesuai dengan yang tertulis di Lauhil Mahfuz tersebut. Para malaikat yang menurunkan hujan, tugasnya menurunkan hujan, juga mencatat, dikutip dari apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Bagaimana hujannya, dari sisi kelebatannya kayak apa, kemudian kapan waktunya, di mana tempatnya, semuanya disesuaikan dengan apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Tidak berbeda sama sekali. Sama sekali tidak berbeda. Makanya terkadang kita melihat di sini hujannya lebat, di sana tidak lebat. Di sini kadang nggak hujan, di tempat yang lain hujan. Di sini ada hujan angin, di sana tidak ada hujan angin. Di sana sampai banjir, di sini tidak banjir dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Ya, itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Para malaikat menurunkan hujan sesuai dengan kadar, ukuran, waktu, tempat yang telah dikehendaki, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sana terjadi ada angin puting beliung misalnya. Di sana terjadi angin topan. Di sini anginnya semilir-semilir misalnya. Maka itu semuanya apa? Malaikat yang mengaturnya sesuai dengan apa yang mereka kutip dari Al-Lauhil Mahfuz, sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas malaikat itu menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kemudian yang keempat, was-sabiqati sabqa. As-sabiqati sabqa artinya al-malaikatu tasbiqu bi arwahil mu'minin ilal jannah. Jadi para malaikat, sabiqat itu para malaikat yang membawa ruh orang-orang mukmin ke dalam surga. Jadi karena setelah ruhnya orang mukmin itu dicabut oleh Azrail, kemudian malaikat rahmah itu mengambilnya. Malaikat rahmah itu mengambil ruhnya orang mukmin dari tangan malaikat Azrail. Kemudian ruhnya itu dibawa ke dalam surga, ke Iliyin tadi yang sudah kita sampaikan, dicatat di sana sebagai arwah al-mu'minin. Nah, ini yang dimaksud dengan as-sabiqat. Paham? Jadi as-sabiqat itu berarti siapa? Yaitu malaikat rahmah yang mengambil alih membawa ruhnya orang-orang mukmin. Yang mencabut nyawa siapa? Azrail dicabut. Kemudian ruhnya orang mukmin diserahkan kepada malaikat rahmah. Kemudian malaikat rahmah membawanya ke Iliyin, ke atas langit ketujuh, di surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya malaikat as-sabiqat. Malaikat as-sabiqat. Kemudian fal mudabbirati amra. Al-mudabbirat itu adalah para malaikat. Para malaikat yang mengatur urusan dunia. Yang mereka turun ke dunia ini untuk mengatur sebagian alam semesta. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Ada yang mengatur hujan, ada yang mengatur angin, ada yang mengatur rizki, ada yang mengatur tumbuh-tumbuhan, ada yang mengatur ini dan itu di dunia ini. Ada malaikat-malaikat yang seperti itu. Mereka disebut mudabbir. Tetapi perlu kita ketahui, mudabbir yang dimaksud di sini adalah mudabbir juz'i. Nah, mudabbir juz'i. Karena mudabbir itu ada dua.
Ada al-mudabbir al-kulli atau al-mudabbir al-haqiqi wallah. Al-mudabbir al-haqiqi, al-mudabbir al-kulli, pengatur alam semesta ini yang sebenarnya, pengatur alam semesta ini secara keseluruhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para malaikat itu mereka mudabbir juz'i, mereka hanya mengatur sebagian dari alam semesta, bukan keseluruhan, tetapi sebagian dari alam semesta ini. Tadi yang seperti kita sebutkan, hanya mengatur angin saja, dia hanya mengatur hujan saja, dia hanya mengatur pertumbuhan tumbuh-tumbuhan, itu saja, tidak yang lain. Sedangkan al-mudabbir al-kulli, pengatur alam semesta ini secara keseluruhan, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau al-mudabbir al-haqiqi, pengatur alam semesta ini yang sebenarnya, itu adalah Allah. Kenapa? Tadi kita katakan malaikat, mereka mengatur sebagian alam semesta, itu pun mengikuti perintah Allah dan menyesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu yang pertama. Berarti kan pada hakikatnya siapa yang mengatur? Allah. Yang kedua, para malaikat itu ciptaan Allah. Para malaikat itu ciptaan Allah. Dan perbuatan malaikat mengatur sebagian alam semesta itu juga ciptaan Allah. Berarti sesungguhnya siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Jadi ketika dikatakan ini kok malaikat pengatur, mudabbir, iya, mudabbir juz'i, bukan mudabbir kulli, bukan mudabbir haqiqi, tetapi mudabbir juz'i, penisbatannya sebagai pengatur, iya, tetapi dia adalah mudabbir hanya pada sebagian makhluk, itu pun sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itu pun apa yang dilakukannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan manusia, para malaikat, Allah juga yang menciptakan perbuatan manusia dan perbuatan para malaikat, perbuatan makhluk, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan diri kalian, badan kalian, Allah yang menciptakannya. Wa ma ta'malun, dan Allah juga yang telah menciptakan perbuatan yang kalian lakukan. Wa ma ta'malun ay wa amalakum. Allah wallahu khalaqakum ay wa amalakum. Allah yang menciptakan diri kalian dan juga Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Perbuatan apapun, baik itu berupa kebaikan atau berupa keburukan, berupa keimanan atau kekufuran, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha shani'u kulli shani'in wa san'atih." Allah yang menciptakan setiap orang yang berbuat dan juga Allah yang menciptakan perbuatannya. Allah pencipta segala sesuatu. Salah satu prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang nggak boleh ditinggalkan, yang tidak boleh ditinggalkan. Kita harus meyakini itu sampai mati. Allah pencipta segala sesuatu. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah itu, bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'. Hal min khaliqin ghairullah. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Dan ayat-ayat yang lainnya yang jumlahnya sangat banyak. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan seterusnya. Nah, maka ketika disebut fal mudabbirati amra, ini mudabbirnya mudabbir juz'i, bukan mudabbir kulli atau mudabbir haqiqi, enggak. Hanya nisbi, dinisbatkan kepada malaikat, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mengatur alam semesta ini. Nah, malaikat diberikan tugas-tugas itu adalah dalam rangka untuk memuliakan mereka. Nah, para malaikat yang diberikan tugas-tugas tertentu oleh Allah, mereka lebih mulia dari para malaikat lainnya yang tidak diberikan tugas-tugas tertentu. Betul. Para nabi, kenapa mereka menjadi mulia? Karena mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tugasnya sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada umatnya, sehingga mereka menjadi mulia. Nah, kita hidup di dunia ini juga diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, maknanya aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintahkan. Di sini ada li'amurahum, kecuali untuk aku perintahkan kepada mereka beribadah kepadaku. Berarti tugas kita menjalankan perintah Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau menjalankan tugas itu, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan menjadi mulia indallah. Tetapi apabila kita tidak melakukannya, maka kita akan menjadi orang yang rendah indallah, atau bahkan bisa tidak memiliki derajat indallah. Jika seseorang itu kufur, maka dia tidak memiliki derajat indallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 ini semuanya berisi qasam, sumpah Allah dengan para malaikat. Hanya sebagian para malaikat yang di sini dijadikan untuk sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nazi'at, an-nashitat, as-sabihat, kemudian siapa? Al-mudabbirat. Al-mudabbirat. Ini adalah para malaikat. Ini disebutkan dengan lafadz mu'annas, lafadznya saja. Ini kan jamak mu'annas salim, jam'ul mu'annasis salim. Sehingga di sini majrur dengan kasroh. Karena isim yang jatuh setelah huruf qasam, maka dia majrur. Billahi, wallahi, tallahi, dia majrur. Di sini juga majrur an-nazi'ati, kemudian an-nasyitati, as-sabihati. Dibuat jam'ul muannas as-salim dari sisi lafadznya. Tetapi para malaikat itu bukan perempuan, bukan laki-laki dan juga perempuan. Bahkan seseorang yang mengatakan atau meyakini bahwa para malaikat itu perempuan, maka dia orang kafir. Dia bukan orang Islam. Di dalam Al-Quran ditegaskan kita tidak boleh menamai para malaikat dengan tasmiyatul untha, dengan nama perempuan. Beda dengan keyakinan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Para malaikat mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Jadi malaikat seluruhnya itu anaknya Allah yang perempuan, menurut orang Yahudi. Nah, kalau anak laki-lakinya itu Nabi Uzair, menurut orang Yahudi. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Maha Suci dari memiliki anak. Allah Maha Suci dari memiliki anak, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah bukan asal dari sesuatu dan juga bukan cabang dari sesuatu. Tidak memiliki ayah, ibu, tidak memiliki anak, istri, tidak. Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk. Itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau
dalam agama Yahudi mereka menyebutnya para malaikat itu adalah anak perempuan. Nah, anak perempuannya Allah. Wal'iyadzubillah, akidah yang jelas bertentangan dengan tauhid yang kita harus mewaspadainya. Setelahnya itu adalah yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berkaitan dengan yaumul qiyamah. Berkaitan dengan hari kiamat, ketika Allah pada ayat berikutnya nanti menceritakan tentang kiamat. Jadi muqsam alaihnya, ya, muqsam alaihnya itu tentang hari kiamat. Maka di sini didahului dengan sumpah untuk menunjukkan bahwa kiamat itu betul-betul akan terjadi. Betul-betul akan terjadi. Dan nanti akan kita bahas insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.